Kala itu, aku masih duduk di bangku SMA. Aku adalah orang yang berkeinginan sekali untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, impianku setelah lulus SMA nanti. Aku selalu memimpikan untuk bisa kuliah dan belajar di perguruan tinggi negeri impianku. Namun, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Keinginanku tersebut harus sedikit terkendala karena masalah biaya. Dikarenakan aku bukanlah dari keluarga yang berada. Biaya kuliah bukanlah biaya yang cukup kecil, sehingga membuatku cukup ragu dan bingung apa aku bisa menggapai cita-citaku untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Dan juga, aku bukanlah termasuk orang yang cukup pintar di sekolah. Aku selalu mendapat nilai yang kurang memuaskan, walaupun aku sudah belajar dengan keras. Singkat cerita, aku berada di penghujung kelas 12. Aku mulai banyak dihadapkan dengan ujian-ujian, dan aku pun mulai banyak belajar dengan giat. Aku juga membuatkan tekad untuk ingin mengikuti SNMPTN, walaupun awalnya sempat ragu, karena aku selalu dapat nilai yang kurang memuaskan. Namun, berkat hasil usaha yang terus-menerus agar aku bisa ikut SNMPTN, akhirnya aku dinyatakan bisa mengikuti SNMPTN. Aku pun sangat bersyukur akan hal itu dan tinggal menunggu hasil pengumuman. Hari demi hari, kulewati menunggu pengumuman SNMPTN. Harapanku sangat ingin lolos di SNMPTN tersebut. Aku pun sangat yakin bisa lolos, karena hasil usahaku yang terus-menerus. Pada tanggal 8 April, hari pengumuman pun tiba. Hari yang sangat kutunggu-tunggu. Aku pun mulai membuka laptop dan tidak sabar untuk melihat hasil pengumuman. Aku sangat yakin bisa lolos. Pada saat aku lihat hasil pengumuman, ternyata hasilnya aku dinyatakan tidak lolos. Itu sangat membuatku terpukul, karena aku merasa gagal. Walaupun aku sudah berjuang dengan keras, tetapi hasilnya tidak sesuai keinginanku. Aku merasa sangat sedih karena merasa kecewa akan hasil tersebut. Aku pun merasa sedih untuk sementara waktu dan merenung dan berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Selepas beberapa waktu kemudian, setelah pengumuman SNMPTN, walaupun hasilnya membuatku kecewa, tetapi itu tidak menyurutkan semangatku untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang aku impikan. Aku memutuskan untuk tidak menyerah. Aku mulai bersungguh-sungguh untuk mengikuti SBMPTN agar bisa menggapai cita-citaku, yaitu kuliah di perguruan tinggi negeri yang aku impikan. Aku mulai banyak belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Setiap hari pulang sekolah, aku belajar. Dimanapun aku belajar, dan selalu berdoa agar bisa mewujudkan impianku tersebut. Sejujurnya, aku juga masih merasa ragu akan bisa lolos di SBMPTN tersebut, karena aku selalu merasa gagal terhadap apa yang aku usahakan. Aku pun berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan yang terbaik untuk hasil SBMPTN nanti, karena aku yakin Allah pasti memberikan jalan yang terbaik untukku. Hari demi hari, kulewati dengan belajar sungguh-sungguh, sampai akhirnya tiba waktu pengumuman, yaitu tanggal 14 Juni. Kali ini, aku merasa sangat takut dan tegang akan hari itu, karena pengumuman SBMPTN telah tiba. Aku merasa cemas akan hasil tersebut yang akan menentukan masa depanku nanti. Aku pun mulai berdoa dan membuka laptop untuk melihat hasil pengumuman. Dan ternyata hasilnya aku sangat tidak menyangka ketika aku dinyatakan lolos di SBMPTN tersebut. Aku merasa sangat senang dan terharu karena apa yang aku impikan dapat jadi kenyataan. Aku pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan hasil yang terbaik. Dan akhirnya aku pun bisa berkuliah di perguruan tinggi yang aku impikan karena hasil kerja keras dan doaku. 14 Juni adalah hari paling membahagiakan di kehidupanku. 14 Juni adalah hari pembuktian akan usaha-usaha yang telah aku lakukan. 14 Juni adalah awal untukku melangkah menuju cita-cita.